Assalamualaikum, saya Regita Amira Putri. Di sini ingin menjelaskan tentang proses konseling. Di sini ada seorang anak bernama Fatur Rahman yang datang klinik konseling dengan permasalahan tertekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Maaf, sebelumnya dengan siapa? Ya, saya dengan Fatur Rahman An-Naufal. Fatur Rahman An-Naufal. Perkenalkan, saya Regita Amira Putri. Saya perkenalan dulu ya, karena kata pepatah mengatakan jikalau tak kenal maka tak sayang. Nah, saya Regita Amira Putri selaku konselor di tempat ini. Nah, saya di sini berusaha untuk memecahkan masalah atau problem yang sedang adik alami. Boleh saya tahu adik itu kelas berapa sekarang? Saya sedang duduk di kelas 2 Alia, kelas 11. SMA ya? Ya, 2 SMA. Di mana? Di pesantren. Di pesantren. Tapi maaf ya, saya potong dulu. Sebelumnya tujuan adik ke sini itu ingin apa? Saya ingin minta nasihat karena saya sangat bosan di pesantren. Gitu. Sangat bosan. Tapi sebelumnya adik sudah tahu kan maksud kedatangan adik itu ke sini? Iya, saya tahu. Baik, terima kasih. Kalau untuk mungkin ini untuk konseling pertama kita ya. Oke, konseling pertama kita ini itu akan saya bahas dulu tentang bagaimana konseling ini. Nah, konseling ini adalah suatu proses yang dimana adalah kita tidak usah tegang, santai saja membicarakan tentang permasalahan yang sedang adik alami, karena juga saya tidak menuntut banyak gitu. Kita nanti akan bertahap secara perlahan-lahan. Saya tidak akan memaksakan adik untuk bercerita keseluruhan tentang masalah yang adik alami. Jika tidak ingin ceritakan dulu, tidak usah diceritakan. Tetapi jika memang ingin diceritakan, saya akan mendengar dengan baik. Nanti sama-sama kita akan mencari solusi dari apa gitu permasalahan yang sedang adik alami ini begitu. Oh silakan. Untuk pertama-tama itu sudah perkenalan tentang bagaimana konseling ini, pengenalan singkat saja bagaimana tentang apa yang dimaksud dengan konseling. Nah, pertama buat adik kita berkenalan dulu secara spesifik ya, karena memang mungkin dari perkenalan itu kita bisa lebih dekat. Nah, karena memang kebetulan saya itu sering hafal, maksudnya lumayan berhubungan baik dengan klien-klien saya. Nah, di sini adik Fatur itu umurnya berapa tahun ya? Kalau boleh tahu. Umur saya sekarang 16 tahun. Oh, 16 tahun. Berarti sedang menginjak masa remaja, masa sedang menggebu-gebu ya. Jadi adik Fatur ini itu kan pesantren ya? Ya, terus Pesantren. Adik Fatur awalnya itu kalau boleh saya tahu itu masuk pesantren itu apakah karena memang keinginan sendiri atau memang ada paksaan dari
orang lain atau orang tua atau orang sekitar mungkin? Jadi begini, jadi ketika saya tamat SD itu saya libur gitu ya kan. Nah, tiba-tiba saya dipanggil oleh ayah saya, bapak saya. Kemudian saya ditanya. Nah, ternyata ayah saya udah punya kontak di pesantren gitu. Nah, lalu saya ditanya gitu. Jadi kamu tamat SD ini pesantren? Terus terang saya sebenarnya nggak mau sih. Nah, cuma ya karena dari katakan orang tua ya harus diikuti gitu. Nah, jadi saya juga harus terpaksa gitu. Memang kan katanya kata orang-orang pertama itu dimulai dengan keterpaksaan, kemudian menjadi kebiasaan. Nah, lama-lama jadi kebutuhan gitu. Nah, jadi saya coba sampai saya itu dari kelas 1 sebenarnya saya nangis, namanya baru-baru gitu kan, jauh dari rumah. Masa-masa perkenalan. Jadi saya masih beradaptasi. Nah, kebetulan juga teman-teman saya banyak yang dari SD saya gitu. Ada yang dari SD, teman-teman sekampung gitu. Nah, jadi di sana saya juga bergaul, berkomunikasi dengan teman-teman. Nah, makin lama banyak kan temannya tidak mungkin gitu aja gitu. Lama jadi teman saya makin banyak, saya jadi terhibur. Di sana juga banyak pelajaran, banyak menghafal gitu kan. Jadi di sana itu yang saya belum terbiasa waktu saya di rumah itu bangun subuh. Jadi waktu subuh itu bangun itu payah gitu. Jadi namanya kelas 1. Jadi dulu harus disiram gitu sama ustadznya gitu. Oh begitu. Biar bangun gitu. Karena bangunnya payah gitu. Jadi disiram. Nah, baru situ semuanya basah itu, baju, kasurnya basah. Lalu di situ ya ganti baju gitu. Langsung ke masjid baca Quran. Nah, di situ ada namanya di pesantren itu organisasi pelajar. Seperti kalau di luar itu namanya OSIS gitu. Nah, jadi kami itu kalau udah sampai masjid atau sebelum sampai masjid itu udah dihitung gitu untuk ke masjid. Jadi harus cepat dia. Nah, karena pesantren kami ini berbasis modern, bukan salafi. Nah, jadi setelah di masjid ngaji, habis ngaji, sholat subuh turun, ada namanya mufrodat. Kita diajak keliling-keliling untuk menghafalkan nama-nama benda gitu, bahasa Arabnya. Untuk memperlancar. Setelah itu mufrodat namanya kan. Nah, habis mufrodat itu mandi, terus makan sarapan pagi, terus itu langsung sholat duha ke masjid gitu. Masya Allah. Setelah sholat duha ya dihitung-hitung juga gitu namanya ya, sebenarnya saya bosan, itu yang membuat saya tidak suka di situ karena dihitung-hitung. Saya orangnya tidak suka dihitung, itu membuat saya terganggu juga sih. Nah, dan di sana juga yang membuat saya suntuk itu kalau terlambat itu hukumannya push up gitu kan. Memang push up nggak seberapa sih, cuma karena kita baru-baru waktu kelas 1 itu push up ya capek gitu kan, karena belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu di luar. Jadi menurut ibu gimana ini? Nah, tadi sekilas saya ceritakan tentang saya di pesantren. Nah, jadi sebenarnya saya dari kelas 1 sampai kelas 5 sekarang, saya sudah dulu di kelas 5, 4 tahun sudah saya lewati. Sebenarnya saya bosan gitu. Nah, cuman ya saya mau keluar ketika mau masuk naik SMA gitu, karena saya ada suntuk gitu. Nah, jadi tapi saya takut mengecewakan bapak saya. Nah, jadi saya lanjut, tapi saya terganjal gitu dari saya tidak mau lanjut gitu. Saya mau sekolah di luar. Nah,
Tapi sebenarnya ayah saya juga, saya sudah pernah bilang ayah saya juga mau memindahkan saya gitu. Jadi saya semangat gitu. Yang penting jangan di situ saya sekolah. Nah, ternyata saya sudah kelas 5, saya rasa ilmunya tanggung di situ. Kalau saya keluar, ya ilmu saya jadi gantung gitu, nggak sampai atasnya. Jadi menurut ibu, apakah saya harus keluar, apa lanjut di jurusan itu? Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah ya, sebelumnya kegiatan-kegiatan di pesantren. Nah sebenarnya kita tuh begini, adik Fatur. Mungkin adik Fatur pasti punya, orang tua itu punya alasan gitu, kenapa ingin menyekolahkan adik Fatur di pesantren. Begitu pula dengan adik Fatur, masing-masing kita punya alasan begitu kan. Adik Fatur ingin sekolah di luar pesantren begitu. Alhamdulillahnya memang adik Fatur ini bisa saya katakan adalah anak yang masih maksudnya anak yang penurut begitu kan, karena memikirkan tentang perasaan orang tua begitu. Karena memang sebelumnya saya salut dengan hal itu gitu kan, karena memang setelah ada beberapa, maksudnya ada banyak anak-anak di zaman sekarang itu tidak belum bisa mengerti gitu mengenai atau belum bisa menghargai perasaan orang tua begitu. Nah sebelumnya di sini saya bilang sama adik Fatur. Adik Fatur kan sudah menjalani masa SMP di pesantren, maksudnya SMP, SMA di pesantren gitu kan. Nah mungkin selama beberapa hari ini atau beberapa tahun ini adik Fatur itu merasa jenuh gitu kan. Tapi jenuh itu kan memang jenuh yang masih bisa adik Fatur jalani. Walaupun memang terkadang pasti manusia itu manusiawi ya. Kita punya rasa bosan, kita punya rasa kecewa begitu. Tetapi memang yang kita pikirkan, coba terkadang kita memikirkan alasan kenapa ya, kenapa kita itu harus di sini gitu loh. Kenapa kita di sini itu menjalani ini gitu. Jangan kita pikirkan hal negatif yang mungkin lebih, kalau saya ya memberikan saran kepada adik Fatur itu bagaimana kalau di sini itu untuk bertahan di sini itu karena memang adik Fatur takut untuk mengecewakan kedua orang tua, jadi adik Fatur lebih kepada memikirkan sisi positif gitu. Sisi positif kenapa adik Fatur di sini. Mungkin bisa kita lihat ya, kayaknya sekarang kayak di masa pandemi ini ya kan, kita sekarang di masa pandemi gitu kan. Adik Fatur bisa lihat gitu loh, anak SMA itu jarang masuk daring, bahkan jadi tidak tidak terkendala gitu. Maksudnya juga tidak terfokus dengan pelajaran. Kalau pesantren mungkin memberikan izin kepada anak-anaknya untuk belajar, masih bisa belajar, dan hal itu yang mungkin tidak dirasakan oleh anak-anak SMA yang lain begitu ya. Jadi tapi tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan kan. Iya. Jadi di sini memang sebenarnya adik Fatur itu harus memikirkan sisi positifnya dulu. Mungkin kalau bosan, jenuh, adik Fatur harus bercerita gitu kepada orang tua gitu, bagaimana perasaan adik Fatur gitu kan. Atau memang adik Fatur senang, mungkin adik Fatur bisa mencari solusinya juga dengan orang tua gitu. Karena kan memang untuk saat ini kan yang berhubungan dengan hal itu kan orang tua adik Fatur gitu. Jadi ya harus diceritakan gitu, biar orang tua juga mengerti gitu perasaan adik Fatur itu. Jadi orang tua, kalau orang tua mengerti kan pasti dia juga akan suatu sisi juga akan berpikir berpikir dengan memahami perasaan adik Fatur gitu. Jadi ya menurut saya sih seperti itu gitu. Karena kan juga adik Fatur kan tanggung kan, sudah kelas SMA ya, SMA kelas 2 gitu kan. Jadi tinggal 1 tahun lagi gitu loh, masa-masa keemasannya. Jadi ya 1 tahun lagi mungkin bisa dibicarakan kepada kedua orang tua gitu kan, bagaimana ke depannya. Karena memang setahu saya pesantren punya visi misi kan? Iya. Apa itu visi misinya kalau boleh saya tahu? Moto pesantren. Iya. Nah, moto yang pertama itu keikhlasan.
Jadi di situ kita diajari untuk ikhlas. Iya, itu yang saya katakan tadi, ikhlas. Jadi adik foto mencoba ikhlas gitu loh. Kalau sudah, sebenarnya kalau tergantung hati kita sebenarnya. Kayak ibu, kayak saya juga ya, saya ingin menceritakan pengalaman saya sedikit. Saya itu asrama di waktu di kuliah, asrama. Jadi sebenarnya memang apalagi melihat teman-teman saya waktu itu baru masuk, ada yang kos gitu kan. Jadi memang ada keinginan saya untuk asrama. Cuma di lain sisi saya memikirkan hal positif gitu. Kenapa orang tua saya memasukkan saya di asrama begitu? Mungkin karena memang saya anak perempuan, jadi mungkin saya bisa terjaga. Kemudian memang di lain sisi saya memikirkan kayak saya suntuk kayak angkot. Jadi ya mungkin itu hal baik lah gitu bagi saya gitu. Jadi alasan saya bertahan mungkin di asrama itu ya karena memang alasan saya memikirkan alasan orang tua saya kenapa membuat saya di sana gitu. Kemudian saya ikhlas gitu loh, ikhlas menjalaninya gitu. Kayak ya sudah gitu, saya jalani gitu. Jadi ya memang kalau memang hati kita dan pikiran kita sudah terolah gitu untuk ikhlas, jadi kita santai aja gitu. Tidak ada hal yang membuat kita terbeban gitu, ketika kita melakukan hal itu gitu. Ikhlas, kemudian Yang pertama keikhlasan, yang kedua kesederhanaan gitu. kemudian Yang ketiga berdikari yang artinya istimewa nafsi, berdiri sendiri. Keempat ukhuwah Islamiyah. Yang kelima kebebasan. itu kan ada moto pesantren. Nah mungkin ini saran saya juga ya dia pernah nggak adik bertanya sama orang-orang yang pesantren di luar pesantren, yang pernah pesantren dan bagaimana dia merasakan itu sekarang? Jujur ya dik ya, contohnya kayak saya, alhamdulillah mungkin saya kemarin itu asrama walaupun memang bukan pesantren, tapi sepertinya lingkungannya itu atau kegiatannya itu mungkin hampir seperti pesantren begitu menurut saya. Alhamdulillahnya saya merasa seperti ini gitu loh. Saya menjadi orang yang menurut saya dan menurut keluarga saya orang yang luar biasa. Tapi memang saya belum apa-apa ya, tapi menurut keluarga saya bisa berdiri sendiri gitu. Coba nanti ditanyakan gitu. Karena memang mayoritas juga yang berkonseling ini adalah orang tua yang anaknya di pesantren begitu kan, yang ingin memberikan berbicara atau memberikan cerita sehingga saya dapat memberikan masukan kepada mereka. Banyak begitu orang tua yang pada dasarnya yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren itu sebenarnya orang tua itu sedih adik saya. Biar orang tua itu sampai bilang begini, jadi biarlah saya menangis memasukkan anak saya ke pesantren daripada saya melihat nanti di masa yang akan datang itu anak saya itu hidup gitu loh, terlentang-lantung nggak tahu arahnya gitu. Karena kan kita di pesantren juga diajari agama, pendidikan juga begitu. Mungkin itu sih saran dari saya adik Fatul gitu. Ya adik Fatul tuh mencari sisi positifnya gitu. Tidak terbawa suasana. Saya lebih kayak bagaimana adik Fatul lebih mengkontrol perasaan sebenarnya. Jadi ya itu saja sih dari saya. Untuk hari ini kita kita berdiskusi gitu, mungkin akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya mungkin. Ya, jadi terima kasih atas saran dari ibu. Nah, memang saya sudah mendengar sih dari teman-teman, dari orang tua saya, dari keluarga saya gitu. Nah, mereka nyuruh saya untuk lanjut aja. Dan saya lihat masa pandemi COVID gitu ya kan, orang daring terus belajarnya juga nggak serius gitu. Nah jadi saya juga melihat, jadi sebenarnya saya bosan itu karena saya mau keluar karena saya terhibur melihat teman-teman saya gitu ya kan, ke sana jalan-jalan, nah mereka jalan-jalan gitu bisa keluar bebas, sedangkan kami pesantren belajar gitu. Jadi saya
ada niat jadi saya mau keluar gitu. Nah, jadi mungkin terima kasih atas saran dari ibu. Memang juga orang tua saya juga sudah menasihati saya, dan mungkin dikarenakan sebenarnya saya sih masih ragu, cuman karena saran dari ibu tadi yang membuat saya makin yakin gitu. Nah, jadi saya insya Allah akan berlanjut tulisan saya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Semangat adik Fatur. Mungkin ini sesi pertama kita. Nanti jika ada keluhan yang lain atau ketika sudah berbicara dengan orang tua atau dengan teman-teman yang lain berbagi cerita gitu kan, mungkin adik Fatur bisa nanti datang lagi kembali gitu. Pintu konseling ini terbuka untuk adik Fatur. Mungkin itu saja adik Fatur hari ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik Fatur telah datang untuk bercerita. Kayak lagi wakilinya. Baiklah itu adik Fatur ya. Mungkin adik Fatur pertama bisa menceritakan kepada teman-teman gitu kan, apa sih manfaat kita di pesantren gitu. Nah yang kedua itu ibu doakan adik Fatur itu menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, kemudian menjadi anak yang soleh, soleh dunia dan akhirat. Mungkin itu saja dari ibu. Ya, jadi terima kasih atas sarannya Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi mohon maaf, saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.